Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya para mahasiswa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dan selamat berjumpa dalam kuliah online, mata kuliah Manajemen Pendidikan untuk program studi S1 Pendidikan Biologi dan Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada pertemuan ini kita akan membahas ruang lingkup sumber daya pendidikan. Seperti pada pertemuan yang lalu, menurut Sindo yang termuat dalam bukunya Educational Administration and Management yang terbit pada tahun 2012, ada dua kelompok besar sumber daya pendidikan, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya material. Sumber daya manusia itu meliputi anak didik, orang tua, guru, dan pegawai atau karyawan pendidikan. Sedangkan sumber daya material itu meliputi biaya, gedung dan lahan, serta sarana prasarana. Kita akan bahas satu persatu sumber daya pendidikan yang dikemukakan oleh Sindu 2012 ini. Kita mulai dengan sumber daya manusia. Yang pertama, peserta didik. Aktivitas yang harus dilakukan dalam manajemen pendidikan berkaitan dengan peserta didik yang pertama adalah menghitung, menganalisis, dan menetapkan daya tampung. Daya tampung harus sesuai dengan jumlah guru, jumlah ruang, dan fasilitas-fasilitas lain yang tersedia. Kemudian yang kedua, rekrutmen, sistem penerimaan siswa baru. Ini biasanya diatur oleh otoritas pendidikan tertentu, baik dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten kota, karena semua terkoordinasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem rekrutmen ini menentukan apakah kita akan mendapatkan siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya, ataukah seperti apa. Jadi ini memiliki peran yang sangat penting. Setelah kita mendapatkan siswa melalui sistem rekrutmen atau sistem penerimaan peserta didik baru, maka kemudian tugas kita adalah mengelompokkan siswa itu dalam rombongan belajar atau disebut dengan kelas ya. Jadi dia kelas, kalau dia SD kelas 1, kemudian kalau dia SMP kelas 7, kalau dia SMA kelas 10, nanti dikelompokkan dalam rombongan-rombongan belajar yang tergabung dalam kelas ya. Kemudian yang berikutnya perlu disusun tata tertib untuk siswa ini. Bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana pergaulan dengan teman, dengan guru, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam rangka pengembangan minat bakat mahasiswa, maka perlu dikembangkan kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler ini kegiatan di luar kurikulum tapi mendukung pencapaian kurikulum. Sedangkan ekstrakurikuler ini kegiatan di luar kurikulum, seperti kegiatan-kegiatan olahraga, seni, keagamaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya orang tua siswa. Ini merupakan sumber daya sekolah karena perannya sangat strategis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal orang tua siswa, yang pertama keterlibatan dalam pengembangan sekolah. Ini ada perwakilannya yang sekarang disebut dengan komite sekolah. Komite sekolah menjadi salah satu unsur dalam sistem atau tim pengembang sekolah. Ini adalah wadah bagi orang tua siswa untuk memberikan ide, gagasan, saran, pendapat bagaimana pengembangan sekolah yang lebih baik. Peran orang tua siswa yang kedua adalah mengawasi kegiatan siswa di luar sekolah, tentu kerjasama dengan masyarakat. Apakah itu organisasi kepemudaan, ataukah itu kelompok-kelompok kegiatan tertentu seperti pengajian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ya orang tua juga berfungsi untuk melakukan kontrol, untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pembimbingan
proses belajar siswa di rumah. Sumber daya yang ketiga yang paling penting adalah guru atau tenaga pendidik. Nah, guru tenaga pendidik ini sumber daya utama dalam pendidikan. Jadi disebut dengan academic staff atau staf akademik. Karena guru inilah yang sebenarnya melaksanakan proses pendidikan di sekolah dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam manajemen guru atau tenaga pendidik yaitu analisis kebutuhan. Kita butuh berapa jumlah guru, kemudian dilihat dari mata pelajaran, untuk mata pelajaran apa saja, kemudian dilihat dari kualifikasi pendidikan, kita butuh yang seperti apa, atau mungkin perlu skill tertentu seperti untuk kesenian, untuk olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengadaan. Nah, pengadaan ini kalau dia guru negeri diadakan oleh pemerintah melalui penerimaan pegawai negeri atau pegawai pemerintah. Kemudian kalau swasta dia bisa mengangkat sendiri sesuai dengan kemampuannya. Harus ada sistemnya, dibuka dengan transparan, diumumkan kepada publik dan mereka melakukan seleksi dalam hal ini. Karena seleksi inilah yang menentukan apakah kita bisa mendapatkan guru yang berkualitas atau tidak. Nah, setelah mendapatkan guru, maka kemudian guru-guru yang ada diberikan penugasan. Mereka akan mengajar apa, di kelas berapa gitu ya. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan yang menjadi masalah besar di negara kita dewasa ini berkaitan dengan guru ini, yaitu masih terkait dengan analisis kebutuhan dan pengadaan. Kita masih mengalami mismatch yang sangat besar. Artinya, guru mengajarkan mata pelajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Umpamanya, guru bimbingan konseling, itu dipegang oleh guru matematik, guru bahasa Inggris. Guru olahraga dipegang oleh guru fisika. Nah, ini mismatch yang ini akan menjadikan pendidikan kurang berkualitas. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya pengembangan karir guru. Nah, guru ini bagaimana sistem pengembangan karirnya? Kenaikan pangkatnya, mungkin dia perlu posisi jabatan atau seperti apa. Itu perlu ada mekanisme dan sistem yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi semacam diskriminasi begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya dengan guru itu adalah pembinaan. Pembinaan ini penting karena ilmu berkembang terus, informasi bertambah terus, teknologi berkembang terus, maka guru-guru ini mesti dibina supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan teknologi, dan termasuk perkembangan yang ada di masyarakat. Ini bisa melalui seminar, pelatihan, workshop, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, juga yang tidak kalah pentingnya, faktor yang keenam dari sumber daya guru atau tenaga pendidik itu adalah kesejahteraan dan keamanan mereka. Karena pendidikan ini sebenarnya otonomi. Ya. Nah, guru bisa berkreasi dengan baik, dengan berani kalau dijamin keamanannya dan mereka terjamin juga kehidupannya melalui pemberian kesejahteraan yang layak. Yang terakhir, sumber daya manusia pendidikan itu adalah tenaga kependidikan atau sering disebut dengan pegawai. Yang pertama, rasio. Kita harus menentukan berapa jumlah tenaga kependidikan yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita harus menetapkan kualifikasinya apa. Tenaga kependidikan itu tenaga-tenaga yang memberikan support pada pendidikan di luar tenaga pendidik. Umpamanya laboran, teknisi, pustakawan, kemudian petugas-petugas di bengkel-bengkel itu ya. Ini diperlukan gitu ya, termasuk karyawan administrasi dan sebagainya. Nah, harus ditentukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pengadaan, pengembangan dan pembinaan tenaga kependidikan ini, itu kualifikasi apa saja. Berapa jumlah pustakawan yang diperlukan, berapa jumlah laboran, berapa jumlah teknisi, itu direncanakan sedemikian rupa. Baru kemudian kita mengadakan pengadaan melalui seleksi rekrutmen seperti rekrutmen pegawai-pegawai yang lain. Kemudian penempatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ini akan ditempatkan di mana sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang terakhir, sistem pembinaan juga sama seperti guru, tenaga kependidikan juga harus diberikan pembinaan karena ilmu pengetahuan, teknologi itu berkembang sehingga mereka tidak ketinggalan dengan perkembangan yang ada. Nah, inilah
4 sumber daya manusia sekurang-kurangnya yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah khususnya. Kita masuk sekarang ke sumber daya material. Sumber daya material itu terdiri atas biaya, sarana dan prasarana, gedung dan lahan. Yang pertama biaya. Dalam hal biaya, maka dalam manajemen pendidikan perlu dibangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel dan profesional. Mulai dari penerimaan, sumbernya dari mana, besarnya dari mana, kemudian penggunaannya untuk apa saja, apakah itu sudah menjadi prioritas atau tidak. Nah, ini perlu dibuat sistemnya. Jadi transparan artinya terbuka dan semua orang bisa mengetahui, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, penggunaan dana itu untuk kemana saja, dapatnya dari mana, dan profesional. Artinya apa? Profesional memang betul-betul mampu mengelola keuangan itu dengan baik sehingga tidak salah kelola. Yang kedua, menetapkan sumber dana baik dari pemerintah maupun masyarakat dan swasta. Karena untuk di Indonesia ini agak sensitif, ini agak sedikit bersinggungan dengan berbagai peraturan. Nah, pihak manajemen sekolah harus mengetahui sumber-sumber dana mana yang boleh dia manfaatkan dan sumber dana mana yang tidak boleh. Ya, umpamanya mereka tidak boleh mengut dari orang tua kecuali dengan cara-cara atau dengan mekanisme yang telah dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang ada. Yang jelas itu ada sumber dana dari pemerintah yang berbentuk dana BOS, biaya operasional sekolah gitu. Dan itu ada ketentuan penggunaannya harus dipelajari sedemikian rupa. Terakhir, berkaitan dengan biaya ini adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Ini penting sekali karena kalau tidak melakukan pelaporan dengan baik dan tidak bisa memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme yang ada, ini bisa akan mendatangkan masalah tersendiri, baik bagi pejabat maupun bagi petugas-petugas yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Sumber daya kedua dari sumber daya material adalah sarana dan prasarana. Sarana itu segala sesuatu yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan atau penyelenggaraan proses belajar mengajar. Contoh, ruang kelas, ya, perpustakaan, laboratorium, meja, kursi, alat-alat pembelajaran yang lain. Itu namanya sarana. Sedangkan prasarana itu sumber daya yang secara tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, tapi dia memberikan dukungan dan menentukan efektif tidaknya proses belajar mengajar itu. Contohnya jalan, taman, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ya, harus ditentukan dulu kualifikasi dan ketepatan. Sarana dan prasarana itu yang ingin kita butuhkan apa saja. Jangan kita membeli atau mengadakan sarana yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Contoh, ketika rame-rame musim komputer, semua beli komputer. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan berapa, begitu kan. Jadi supaya tidak ada pemborosan, dihitung betul kualifikasinya dan ketepatan penggunaannya. Jangan sampai nanti ketika dia beli, itu tidak bisa digunakan karena kualifikasinya tidak sesuai dengan penggunaannya, tidak tepat. Yang kedua, kualitas dan kuantitas. Nah, spek yang digunakan supaya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal seperti apa? Kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan? Yang ketiga, mekanisme pemanfaatannya. Nah, ini kan untuk dimanfaatkan di tempat-tempat proses belajar berlangsung dan di kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pembelajaran. Yang jadi masalah kadang-kadang jumlah sarana prasarana terbatas tapi yang menggunakan banyak. Maka perlu diatur bagaimana mekanisme penggunaannya supaya tidak terjadi diskriminasi, supaya tidak terjadi ketidakadilan dalam memanfaatkan sarana prasarana ini. Tidak kalah pentingnya juga dalam hal sumber daya sarana prasarana yaitu pemeliharaan dan pengembangan. Banyak kita melihat sarana prasarana ada tapi tidak bisa digunakan karena rusak, karena tidak berfungsi dan lain sebagainya. Begitu juga sarana prasarana ini harus dikembangkan terus supaya dia diupdate sehingga tidak ketinggalan zaman. Jangan sampai kita masih menggunakan sarana prasarana yang sebenarnya sudah ditinggalkan orang di era-era tertentu atau era kemajuan seperti sekarang ini. Yang terakhir, sumber daya material dalam manajemen pendidikan yaitu gedung dan lahan. Yang pertama perlu dirancang berapa jumlah gedung yang diperlukan, berapa luas gedungnya. Jadi selain jumlah gedung, setiap gedung itu yang diperlukan berapa luasnya. Tentu ini sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan ruang kelas, kebutuhan ruang kantor, kebutuhan ruang perpustakaan, laboratorium. Berdasarkan itulah kita bisa mendesain berapa jumlah gedung diperlukan dan berapa luasnya. Begitu juga penggunaan harus dilakukan secara proporsional, ya. Jadi tidak boleh penggunaannya itu sembarangan. Proporsional maksudnya betul-betul digunakan untuk kepentingan sesuai dengan kegunaannya. Ruang kelas itu untuk belajar, jangan digunakan untuk lain-lain, gitu ya. LCD umpamanya itu untuk mendukung proses pembelajaran, jangan banyak digunakan di luar proses pembelajaran, nanti rusaknya bukan karena pembelajaran. Nah, ini tidak boleh, makanya proporsional. Kalau sudah selesai harus di-off-kan, dimatikan supaya tidak terjadi kerusakan. Termasuk seperti listrik gitu ya. Kadang-kadang itu ruangan tidak dipakai, tidak digunakan. AC-nya hidup, lampunya hidup. Ini kan pemborosan. Ini perlu ada penggunaan yang proporsional. Yang ketiga, pemeliharaan pengembangan sama dengan seperti sarana prasarana. Ini mesti dipelihara terus, jangan sampai ada gedung bocor, ada gedung sudah miring, sudah retak begitu ya. Kemudian keramiknya sudah pecah semua, perlu ada pemeliharaan. Di samping perlu pengembangan gitu ya. Mungkin ada yang sudah tidak memadai lagi, perlu ada gedung baru atau perlu ada perluasan dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah luas lahan. Luas lahan ini perlu dipertimbangkan dengan rasio gedung yang ada. Karena tidak boleh kita membangun sembarangan tanpa memperhitungkan rasio luas lahan dengan gedung. Itu tidak sesuai dengan prinsip tata ruang. Jadi umpamanya yang umum itu luas lahan itu 60% dari luas bangunan. Supaya masih ada ruang udara, ruang terbuka, dan masih ada paru-paru sekolah atau kampus itu. Nah inilah saudara-saudara sekalian, sumber daya yang diperlukan ini sekurang-kurangnya. Jadi mungkin ada sumber daya lain ya, seperti alat dan bahan umpamanya kan. Tapi sekurang-kurangnya supaya proses pendidikan di lembaga pendidikan itu bisa berlangsung, sekurang-kurang dua kelompok sumber daya ini, sumber daya manusia yang meliputi guru, orang tua, serta didik dan tenaga kependidikan, dan sumber daya material yang meliputi biaya, sarana dan prasarana, serta gedung dan lahan. Kalau ini sudah ada, maka pendidikan di institusinya itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau sekurang-kurang ini tidak ada, itu tidak bisa dilaksanakan. Boleh dikembangkan dengan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dicermati. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan pada waktu kita kuliah offline. Selamat belajar, selamat bekerja, mudah-mudahan sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.